agama kita tuh agama perang, tapi peperangan rohani. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Peperangan kita melawan roh-roh jahat, setan-setan dan lain sebagainya. Kalau kita belajar Alkitab yang di dalamnya adalah cerita tentang peperangan, kita harus menariknya dalam konteks rohani ya. Kita tidak menariknya secara lurus-lurus. Oh, saya harus lawan dia, saya harus mengalahkan dia. Kristen itu tidak seperti itu. Musuh kita cuman setan. Musuh kita bukan mertua, bukan menantu, bukan kawan pelayanan, apalagi sesama gereja. Hari ini saya lihat banyak Kristen khususnya di Indonesia jatuh pada peperangan yang salah. Gereja A melihat gereja B sebagai saingan. Maka ada gereja-gereja tertentu yang dengan cara-cara kotor menutup gereja lain. Seolah-olah mematikan pelita orang supaya pelitanya bercahaya sendiri. Satu anugerah luar biasa ada lagi di gereja Tuhan di tempat ini untuk menyampaikan firman Allah. Untuk minggu ini saya menyampaikan 2 kali di wilayah pelayanan FOG ini. Yang pertama di Irvine tadi pagi dan yang sekarang dari ibadah 4 kali saya dapat kesempatan menyampaikan 2 kali. Itu semua karena anugerah Tuhan. Saya tidak memperkenalkan nama lagi karena saya sebenarnya sudah seperti keluarga bagi gereja ini. Mari kita buka Hakim-Hakim 6 ayat 12 dan ayat 13. Di ibadah 1 sudah khotbah perjanjian baru toh. Jadi kita perjanjian lama lagi. Ayo mari kita berdiri jemaat terkasih. Kita akan baca sama-sama 2 ayat ini. Hakim-Hakim 6 ayat 12 dan 13 dalam hitungan ketiga. Sebelumnya Bu Gembala saya minta izin ada 1 mikrofon buat istri saya. Beliau bisa baca firman nanti ya. Oke, kita fokus dulu ke sini. Hakim-Hakim 6 ayat 12 dan 13. 1, 2 dan 3. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Demikian firman Allah. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Silakan duduk jemaat terkasih. Puji Tuhan, sebenarnya Hakim-Hakim 6 ini ada 40 ayat saudara-saudara. Tetapi saya hanya mengangkat 2 ayat tadi sebagai perwakilan dari seluruh ayat ini atau seluruh perikop ini. Di mana perikop ini berjudul Gideon diangkat menjadi hakim. Tetapi saya akan menyoroti tema yang lain. Dan tema itu adalah satu pesan, satu hal penting bagi kita. Tema itu adalah jangan kalah sebelum berperang. Tema kita adalah apa? Jangan kalah sebelum berperang. Bapak Ibu jemaat, agama kita itu agama perang. Tapi peperangan rohani. Ya, agama kita ini agama perang. Kalau konteksnya kita agama Yahudi, maka perangnya perang betulan. Tapi kita ini agama Kristen. Betul, Kristen muncul dari Yahudi. Tapi Kristen bukan Yahudi. Amin. Kalau Yahudi itu, saudara-saudara, dia perang sampai hari ini. Israel perang terus. Sampai hari ini nih. Tapi kita bukan agama Yahudi ya Bapak Ibu ya. Oke. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kalau bangsa Yahudi perangnya perang betulan. Sampai hari ini. Mungkin sampai kiamat. Yahudi itu atau Israel itu akan perang terus. Tapi kita Kristen loh saudara-saudara ya. Kita tidak membalas jahat dengan jahat. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Peperangan kita melawan roh-roh jahat, setan-setan dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita belajar Alkitab
yang di dalamnya adalah cerita tentang peperangan, kita harus menariknya dalam konteks rohani ya. Kita harus menariknya dalam konteks perjalanan iman kita. Kita tidak menariknya secara lurus-lurus. Oh, saya harus lawan dia, saya harus mengalahkan dia. Kristen itu tidak seperti itu. Musuh kita cuman setan. Amin. Musuh kita bukan mertua, bukan menantu, bukan kawan pelayanan, apalagi sesama gereja. Hari ini saya lihat banyak Kristen khususnya di Indonesia jatuh pada peperangan yang salah. Gereja A melihat gereja B sebagai saingan. Maka ada gereja-gereja tertentu yang dengan cara-cara kotor menutup gereja lain. Seolah-olah mematikan pelita orang supaya pelitanya bercahaya sendiri. Dan nangkap maksudnya? Dia kasih mati pelita orang supaya kelihatan dia yang punya lampu. Dia yang punya cahaya. Ini jahat di mata Tuhan. Saudara bertanya, Pak Pendeta Melatok tahu dari mana loh? Saya keliling Indonesia. KKR dari satu kota ke satu kota yang lain. Saya keliling banyak sinode gereja. Saya datang ke salah satu gereja di salah satu kota besar. Gembalanya curhat. Pak Mel tahu pendeta ini? Tahu. Pak Mel tahu waktu gereja kami dibuka. Dia sewa preman suruh demo. Anda bayangkan. Pendeta bayar preman non-Kristen. Pendeta punya duit, punya kekayaan, bayar preman non-Kristen, demo kepada sesama gereja. Sama-sama pasang salib, bahkan label sinodenya sama. Anda bayangkan, satu sinode loh saudara-saudara. Ya, itu contoh nyata, saya tidak akan bongkar semua di sini ya. Beberapa wajah mencurigakan, bongkar dong, bongkar. Jangan. Itu urusan lain. Cukup tahu saja. Ada beberapa tetapan, lebih detail dong gitu kan. Jangan begitu jadi orang. Ini kan cuma contoh tapi di kisah nyata sih. Hanya saya harus berbagi ini dan banyak terjadi seperti itu. Kekristenan tidak begitu. Amin. Karena mengingat ada yang sering jatuh pada peperangan yang salah. Maka hari ini saya harap di bawah tema ini kita dituntun supaya berperang dengan benar. Amin. Dan untuk berperang dengan benar kita harus pegang prinsip ini. Saya tidak boleh kalah sebelum berperang. Saya tidak boleh menjadi orang yang takut bayangan. Saya tidak boleh menjadi orang yang pesimis. Harus optimis. Amin Bapak Ibu jemaat. Saudara percaya Tuhan kita pencipta langit dan bumi. Yang menjadikan dari tidak ada menjadi ada. Dia berjanji apa? Aku di pihakmu. Itu kira-kira siapa mau lawan kita? Pencipta langit bumi, segala kuasa takluk kepada dia. Setan yang mau paling hebat termasuk setan-setan di Amerika. Itu takluk sama dia. Orang setan di Sulawesi Utara aja takut sama Tuhan. Apalagi cuma setan di sini. Iya kan? Setan-setan di NTT berlutut di hadapan Tuhan. Saya udah punya pengalaman. Saya kan hamba Tuhan yang sering kena santet. Hanya belum mati-mati. Saya lihat banyak hamba Tuhan tuh mati bukan karena disantet. Salah makan ya. Makannya tidak tahu diri. Asal lihat udang emosi dia. Lihat steak, aduh langsung peperangan terjadi di meja. Sambil menyanyi lagu. Ratakan meja bergelombang. Saudara saya kan dikena santet ulang-ulang. Saya sudah lihat kuasa nama Yesus itu luar biasa. Saya pernah KKR di salah satu desa yang di depannya langsung tugu berhala. Tapi karena kuasa Injil, salah satu kuasa Injil adalah pedang roh, firman Allah. Firman Allah itu fungsinya dua, pedang roh itu. Pedang itu kalau tentara Romawi dia pakai fungsinya dua. Satu nyerang, satu bertahan. Jadi kalau lihat tentara Romawi pakai pedang itu, dia serang tapi dia bisa pakai tangkis juga. Selain ada perisai. Jadi firman Allah ini luar biasa. Dengan memberitakan Injil, santet-santet bertobat. Suanggi-suanggi bertobat. Saya pernah disantet. Sebelum ibadah mulai saya disantet. Ibadah harusnya jam 7, ibadah hampir setengah 2 pagi. Ada 70 santet masuk di gereja. Mereka datang terima penerima tamu di situ sambut mereka. Mereka bilang apa? Shalom, setan udah datang nih. Setan udah datang.
Biasa selom saudara seiman udah datang. Bukan, selom setan datang. 70. Yang satu bikin ritual di luar, saya khotbah hampir jam 1:30 karena gangguan binatang-binatang memenuhi gereja. Lalu dibersihkan sampai hampir jam 1:30 kita pelayanan. Dan saya khotbah, aduh kondisinya sudah mirip kayak baru turun di Amerika 2 hari langsung khotbah, jet lag. Parah-parah itu. Tapi kuasa nama Yesus itu memang dahsyat. Kuasa nama Yesus itu dahsyat saudara-saudara. Waktu saya tantang terjadi ledakan dalam ritual itu. Pemimpinnya lari. Dari 71 lari tinggal 69. Mau kemana kau? Saya tantang bertobat. Mereka menyerahkan diri. Saya suruh maju dan berlutut satu-satu. Itu bukan saya jamah. Saya jambak satu-satu. Wih, emosi banget saya. Saya yakin itu dosa juga. Tapi udah emosi. Mau apa? Bukannya Yesus jamah. Tidak, kau makanya dari tadi itu. Kalau suruh mulai gak usah pakai ritual-ritual kali. Banyak contoh. Ini bukan cerita dongeng, ini pengalaman nyata. Itu sudah banyak di YouTube saya. Apakah kita hebat? Tidak hebat. Kita punya Tuhan yang hebat. Amin. Setiap lutut akan bertelut di hadapannya. Semua lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ini kita bukan ngomong-ngomong ayat. Kita sudah alami itu ayat. Amin. Nah saudara-saudara, tetapi masalahnya sekarang kita ini manusia gampang berubah saudara-saudara. Sebentar semangat, sebentar bisa kurang semangat. Sebentar berapi-api, sebentar bisa hancur lagi. Kita kan begitu. Jangankan kita, hamba Tuhan sekelas Elia. Hari ini dia kasih kalah 450 Nabi Baal. 1 kali doa, api turun dari langit. Besok dengar ancaman Isabel, lari dalam 1 Raja-Raja 19, pulang baca sendiri. Dalam larinya dia berdoa bilang apa? Tuhan ambil nyawaku. Anda lihat. Kemarin berapi-api, 1 kali doa, api turun dari langit. Besok ketakutan luar biasa. Kalau Elia aja bisa begini, apalagi cuma melatok. Oh iya dong, ini gak level. Elia di sini, kita di bawah sana sekali. Elia aja bisa gitu, apalagi cuma kita. Saya ambil contoh yang bukan main-main, nabi yang kelas berat, tetapi Anda lihat bisa up and down. Sebentar berapi-api, sebentar bernyala-nyala, tiba-tiba drop begitu rupa. Berarti kita memang selalu harus dikuatkan oleh firman Allah. Kita harus selalu dikuatkan dengan hadirat Tuhan. Karena tanpa itu saudara-saudara, aduh bahaya. Waktu Elia lari itu Tuhan pergi dan bilang ngapain kau sembunyi dalam gua sini. Kembali. Banyak kali kita lari dari pelayanan. Kalau sudah drop begitu jangan lari dari pelayanan. Sedrop-dropnya kita kalau bisa dropnya di hadirat Allah. Dropnya di wilayah pelayanan. Karena di sana 2-3 orang berkumpul sepakat. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kehadiran Allah lah yang akan membakar roh kita. Bangkit kembali berapi-api demi kepentingan kerajaannya. Nah hari ini di tempat ini saya mau ingatkan supaya kita semua di sini jangan ada satupun yang kalah sebelum berperang. Saudara, sepanjang Hakim-Hakim pasal 6 yang ada 40 ayat ini kita tahu di mana Tuhan mulai mau pakai Gideon sebagai hakim untuk membebaskan Israel. Israel ini siklusnya di zaman hakim-hakim itu sangat monoton. Apa maksudnya? Mereka itu kalau dalam zona nyaman jauh dari Allah. Bahkan seringkali melanggar tita-tita Tuhan, melukakan hati Tuhan. Kalau lagi nyaman, mungkin kebanyakan manusia begitu ya. Kalau lagi nyaman jam doa molor. Kalau lagi nyaman jam baca Alkitab molor. Kalau lagi nyaman, aduh semua molor. Akibatnya apa? Mulai setan mendapatkan celah, setan mendapatkan pintu untuk membuat orang itu tambah jauh, tambah jauh, tambah jauh. Dan akibat tambah jauh, hidup tidak sesuai firman Allah. Allah kirim bangsa kafir hantam mereka. Filistin, Midian, segala macam itu 7 bangsa di sekitar mereka itu Tuhan pakai hantam mereka. Ini terbukti dari konteks ayat yang kita pelajari. Saudara periksa. Di dalam Hakim-Hakim 6 itu ayat 1 di sana terjadi sebab musabab kenapa bangsa ini dijajah di zaman Gideon.
Kita spesifik zaman Gideon. Perhatikan. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ya. Sehingga itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Ini ayat jelas. Tetapi orang Israel melakukan apa? Apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian. Tuhan yang serahkan mereka. Midian tidak bisa lawan Israel. Filistin tidak bisa lawan Israel. Tapi karena kepala batu tambah jahat, Allah yang serahkan mereka ke dalam tangan orang Midian. Saudara-saudara, kadang-kadang kita belajar dari teks ini ya. Kalau ada masalah tolong cek. Cepat-cepat pemberesan. Kok bingung kenapa begini, masalah nggak habis-habis ya. Semakin mengerikan ya. Lingkarannya semakin luar biasa ya. Cek dulu, jangan sampai Tuhan yang serahkan Anda ke sana. Bisa tidak? Bisa banget. Emang di perjanjian baru ada kayak begitu Pak? Banyak. Mau lihat contoh? Kami kasih tunjuk sekarang. Ya, Roma pasal 1. Ini contoh saja, orang-orang kepala batu. Akhirnya Tuhan menyerahkan mereka kepada dosa-dosa. Roma 1 ayat 28. Secara eksplisit ayat itu berkata demikian. Perhatikan. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah. Maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang tertutup. Garis bawahi. Maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk. Siapa yang menyerahkan? Allah. Saya kalau sampaikan firman Allah Bapak Ibu selalu ada bukti data. Tidak asal bunyi ini. Siapa yang menyerahkan? Tuhan. Siapa yang menyerahkan Israel kepada Midian? Tuhan Allah. Siapa yang menyerahkan orang-orang ini kepada pikiran terkutuk? Tuhan Allah. Kenapa Allah menyerahkan mereka? Mereka sudah sangat jahat di mata Tuhan. Tapi itulah Tuhan yang kita sembah. Bagi anak Tuhan, sejak jatuhnya kita, Amsal berkata, sebab 7 kali orang benar jatuh, dia akan bangkit kembali. Amin, saudara-saudara. Dalam Mazmur pasal 37 ayat 23 dan 24. Di sana Raja Daud berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah hidup orang yang berkenan kepadanya. Dan apabila ia jatuh tidak akan sampai tergeletak. Amin. Saya tidak tahu kondisi rohani Bapak Ibu yang hadir dalam ibadah ini. Saya tidak tahu. Karena kondisi rohani orang ini sulit. Orang tahu, sulit. Yang paling tahu adalah Tuhan Yesus. Atas seizin Tuhan Yesus saya menyampaikan firman ini kepada Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, kawan-kawan pelayanan semua. Kondisi rohani Anda per hari ini saya tidak tahu. Karena kita ini kan bisa aja di gereja menyembah, angkat tangan, ya toh, rentangkan tangan, lancan depan. Gerak. Jadi siapa tahu. Tapi puji Tuhan lah. Andai kata ada di sini yang lagi drop, lagi down, hubungan dengan Tuhan lagi bermasalah. Tuhan datang dengan kebenarannya untuk menolong kita. Tuhan mau tolong kita supaya kita bangkit kembali. Amin. Ada peperangan yang menunggu kita. Perjalanan yang bernama hidup ini adalah perjalanan peperangan rohani. Mau istirahat, mau bahagia, panjang tanpa masalah. Itu tempatnya di sorga, bukan di California. Amin, saudara-saudara. Di sorga. Makanya dulu ada orang yang belum pernah ke Amerika. Lihat postingan kawan-kawan di Amerika. Waduh, enak banget ya kalau ke Amerika. Kamu tanya dulu orang-orang yang sudah di Amerika. Bagaimana pergumulan mereka tahun pertama. Tahun kedua. Tahun ketiga. Tahun keempat. Ngeri-ngeri sedap. Jangan kau lihat di postingan. Waduh, dia di bawah patung Liberty. Ya emangnya kenapa kalau dia di bawah patung Liberty? Kau tidak tahu itu proses sampai di patung Liberty seperti apa. Makan angin ngana. Kan kita so sampai angin masuk pulang perut bengkak. Lu jangan lihat di bawah patung. Lu lihat dong angin di lambung. Orang kan gak lihat postingan teman-teman di Amerika tuh. Ngeri banget tuh udah di Amerika loh. Aduh. Mungkin sekali-sekali bapak-bapak tolong dong bersaksi biar pada tahu tuh. Biar mereka tetap di Langoan ya. Gak usah tunggu dulu, udah matang baru ke Amerika. Langoan lebih indah kok sebenarnya. Saudara,
Tempat ternyaman di bawah kolong langit ini bukan Indonesia, bukan Labuan Bajo, bukan Bali, bukan California, bukan Los Angeles, bukan Beverly Hills, bukan Rodeo Drive. Tapi tempat ternyaman di bawah kolong langit ini hadirat Allah Tritunggal. Ketika ada di hadiratnya, di situ kita rasa pemulihan, di situ kita rasa damai, di situ kita rasa dicas lagi. Sehingga kekuatan kita bangkit lagi. Amin. Oh, kita orang-orang beruntung loh Bapak Ibu. Kita ada di hadirat Tuhan. Tidak semua orang dipilih untuk ada di hadirat Allah. Tidak semua. Saudara pernah dengar ayat bilang apa? Banyak yang dipanggil. Bersyukurlah menjadi yang sedikit itu. Buat apa rame-rame tapi tidak dipilih. Makanya saya tidak terlalu bangga lihat gereja penuh sesak. Saking sesaknya pendetanya pun jatuh tidak dapat tempat duduk lagi. Saudara, itu sesaknya membunuh gembala ya. Saudara, kenapa dengan sesak? Kenapa dengan penuh melimpah udah antri 2 jam? Apa hebatnya antri 2 jam? Saudara, ikuti itu pembacaan kitab suci waktu Yesus datang. Istilah yang dipakai oleh 4 penulis Injil apa? Mereka berbondong-bondong. Mereka berbondong-bondong. Dari yang berbondong-bondong itu, apakah semuanya setia sampai akhir? No. Semua lari. Di Golgota Yesus sendirian. Di Golgota dia sendirian. Di mana yang berbondong-bondong itu? Munafik semua. Bersyukurlah yang sedikit tapi berkualitas. Yang sedikit tapi rohnya roh Pentakosta. Yang sedikit tapi api Roh Kudus berkobar-kobar. Yang sedikit tapi tetap cinta pelayanan. Yang sedikit tapi berbuah banyak. Secara rohani. Amin Bapak Ibu. Terlalu tertarik dengan banyak. Makanya khotbah model kayak saya ini gereja bisa penuh itu memang anugerah. Khusus di pengembalaan saya. Kita hampir tiap minggu marah terus. Coba nonton deh kalau tidak percaya. Sampai istri saya tidur-tidur bercanda sama saya. Bapak, mama bisa tanya, iya Bapak pernah gila ya? Kok pernah gila? Apa bekas geger, benturan begitu. Kenapa memangnya? Khotbah marah-marah terus. Awal-awal begitu, lama-lama jadi mirip dia. Asal pegang mic langsung marah dia. So terjadi, bukan lagi 2 tapi 1. Haleluya. Ada orang dari Jawa datang gereja di tempat saya. Pulang langsung singgah apotek. Oh langsung migrain itu. Dia pendeta kalian tuh khotbah. Langsung minum obat. Tapi setelah obat tenang, sudah menenangkan dia pikir-pikir. Marah-marah kok penuh ya. Dia pergi lagi. Jadi suka. Dia memang sudah saatnya makan babi rica. Sudah tidak bisa lagi bubur saring atau bubur sun, babi rica. Jagong keras di Indonesia NTT namanya jagong katemak. Ada 2 jagong, kalau bosnya agak lembut, katemak gigi 2 patah. Oh keras sekali itu jagong. Betul, pakai daun kelor, pakai labu, pakai segala macam, semuanya keras. Saudara-saudara, ini diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara juga yang sudah lama di Amerika sudah melewati ya proses-proses pahit. Jangan tertipu dengan zona nyaman lahiriah. Karena judulnya tetap sama. Tidak ada nyaman. Agama Kristen, agama perang. Mau nyaman di sorga. Di sini Petrus berkata selalu berjaga-jaga. Karena setan itu seperti singa yang berjalan keliling. Untuk mencari orang yang dapat ditelannya. Kata ditelan artinya dia mau hancurkan kita. Tapi jangan takut, kita punya Tuhan yang hebat. Amin. Nah saudara-saudara belajar dari pengalaman Gideon ini ya. Karena melihat Israel seperti itu, maka Tuhan sering mengangkat hakim-hakim. Untuk menjadi pahlawan, menjadi penolong untuk membebaskan bangsa ini. Ada banyak hakim, ada Deborah, ada Yefta, Simpson dan lain sebagainya. Hari ini kita bahas Gideon. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Tapi ada problem yang perlu kita soroti dari pengalaman seorang Gideon. Gideon ini ternyata tidak cocok dengan tema kita alias kontras. Tema kita apa? Jangan kalah sebelum berperang. Gideon kalah sebelum berperang. Kenapa ada orang seperti Gideon? Padahal
Saudara baca sepanjang ayat ini, yang datang menyampaikan firman kepada Gideon itu malaikat Allah. Sebenarnya firman ini siapa saja yang menyampaikan, mau bapak gembala, mau ibu gembala, mau pendeta tamu, asal kita menghormati firman, buka hati sungguh-sungguh, pasti kita kuat. Tapi malaikat sekalipun, tapi kalau kita tidak fokus kepada firman, tapi fokus kepada yang lain, pasti lemah. Ulang. Malaikat sekalipun pengkhotbahnya, Tuhan Yesus sekalipun pengkhotbahnya, tapi kalau kita tidak fokus kepada firman, tapi pikiran kita bercabang, hati kita bercabang, konsentrasi kita lari ke sana kemari, Anda tidak akan dapat apa-apa. Sekalipun song leader singer sudah seragam merah hitam, tapi sudah tidak akan dapat apa-apa. Seragam keren. Maksud saya adalah, saya sering pantau di media, memang mesti begitu gereja. Saya dan istri terapkan itu ibu. Kita satu roh. Oh, pelayanan jangan tanggung-tanggung. Semua baju terbaik harus dipakai untuk Tuhan. Amin. Ada orang datang gereja baju asal-asalan, tapi kalau mau ke pesta darah Yesus. Ratu Elizabeth lihat dia tersinggung. Lu kok jadi lebih gaya dari saya? Dia bersanggul miring kanan begini darah Yesus. Jadi begini Bapak Ibu terkasih ya. Tunggu saya minum, tunggu. Saudara, jangan pikiran bercamang ke sana kemari ya. Firman gak bakalan ngefek. Mari kita pelajari tentang Gideon ini. Ya, harusnya jangan kalah, malah kalah padahal belum perang. Kenapa dia kalah sebelum berperang? Ayat 12 bilang begini, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman. Oh ini pengkhotbahnya spesial. Malaikat Allah, bahasa teologianya bilang teofani. Teofani itu Allah dalam rupa malaikat. Itu bukan malaikat biasa, bukan kayak malaikat Jibril, itu enggak. Mereka tidak berfirman itu. Tapi kalau malaikat berfirman itu Allah dalam rupa malaikat. Ya, maka dikatakan malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya. Demikian isi firmannya keren. Tuhan menyertai engkau. Kurang apa coba? Yahweh menyertai engkau. Dia pakai TUHN huruf besar semua. Yahweh menyertai engkau. Ya, pahlawan yang gagah berani. Yahweh pakai satu kesempatan menguatkan Gideon untuk memberitahukan dalam diri orang ini, kamu tuh punya potensi. Kamu itu apa? Pahlawan yang gagah berani. Kapan orang diberi predikat pahlawan? Kalau sudah ada hasil kerja dulu, sudah ada karya Jenderal Sudirman, ya kan? Ya, Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, lalu siapa lagi? Hasanuddin. Samratulangi, pokoknya adalah karyanya baru diperhitungkan layak diberikan predikat pahlawan. Ini belum ngapa-ngapain. Tapi Tuhan lihat dalam diri orang ini, you punya potensi. Saudara, percaya atau tidak, semua kita milik Kristus. Anda dan saya punya potensi. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Kita semua punya potensi, tidak ada orang Kristen yang hampa, kosong, belompong, tidak punya apa-apa. Disuruh pelayanan selalu bilang tidak bisa. Menyanyi hanya Tuhan yang tahu tidak bisa. Saya menyanyi malaikat menangis semua. Karena lagu suaranya 17 Agustus kiri kanan kiri kanan. Suruh doa syafaat. Doa sekarang amin besok pagi. Mengantuk. Semua tidak bisa, semua tidak bisa. Wah, orang begini suruh maju ke depan. Kita doa Tuhan cabut dia punya nyawa sekarang. Tidak ada guna di gereja. Tidak mungkin ada orang yang berkata, aku tidak bisa apa-apa. No, Anda dan saya punya potensi. Amin. Anda pikir ibadah-ibadah habis kita makan enak. Itu kalau bukan orang talenta jago masak, mana bisa itu? Itu talenta loh. Dia bisa main campur garam buang sesuka hati. Nggak bisa begitu. Karena ada yang campur garam, dia sambil menyanyi lagu rohani. Nyanyi, glory, itu dia siram. Nah kalau refnya 4 kali, jemaat mati darah tinggi semua. Garam, glory. Pokoknya asal glory siram. Itu butuh karunia. Talenta. Saya pernah dengar kesaksian pendeta Rick Warren. Dia mengatakan seorang ibu ditanyai bisa apa? Saya bilang saya nggak bisa. Saya bisa masak. Itu talenta tuh. Tidak semua karunia ditulis di Alkitab. Kalau tulis semua nggak cukup. Mana ada karunia multimedia, soundman. Ternyata kita pakai kan sekarang.
Itu karunia. Mana ada sekarang enak kan saudara, kalau tidak sempat ibadah ada sakit langsung buka YouTube nonton. Tiba-tiba telinga yang dapat lihat. Tiba-tiba keren kan. Kalau enggak orang bertalenta yang bantu pelayanan bagaimana? Bagaimana Injil bisa tersebar sampai ke seluruh dunia? Ya media sosial. Jadi tidak ada orang yang katanya, oh saya nggak punya potensi. Gideon sudah dikasih tahu, kamu pahlawan yang gagah berani. Yang ngomong siapa? Tuhan Allah. Tuhan Allah yang mana? Pemberi talenta itu. Dia yang kasih, dia tahu kau ini saya sudah kasih sesuatu. Jangan bilang tidak ada, padamu ada. Nah saudara-saudara, tetapi Anda lihat jawab Gideon. Yang akan memberi keterangan bagi kita beberapa pelajaran berharga. Untuk kita tarik, kita terapkan, kita evaluasi diri kita. Rumah tangga kita, pelayanan kita bersama di sini. Saudara lihat ini firman. Setelah firman itu datang yang isinya penguatan, penguatan. Tapi apa jawabnya? Jawab Gideon kepadanya, Tuanku. Anda lihat ini. Orang kalah sebelum perang. Gaya jawabnya begitu. Iya sih firman. Khotbah sudah bagus tapi ini orang pesimis. Ini orang takut bayangan. Ini orang kalah sebelum berperang. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Kenapa dia model seperti ini? Kenapa dia kalah sebelum berperang? Yang pertama, dia membatasi Allah dengan masalah yang dia lihat. Seringkali kita juga begitu. Pengkhotbah sudah berapi-api. WL sudah berapi-api. Ya, pemusik sudah berair-air. Kalau kita sudah api mesti ada air. Iya tuh. Pemusik sudah berair-air. Pengkhotbah WL singer sudah berapi-api. Penerima tamu sudah beruap-uap. Iya kan. Tapi kalau orang model begini, kita berapi-api juga nanti dia tetap datang dengan loyo, pulang dengan loyo. Datang dengan beban berat yang bikin bungkuk, pulang semakin bungkuk. Aduh, tolong dong. Ini tempat pemulihan. Pulang dari sini wajah berseri. Pulang dari sini hati dilegakan. Pulang dari sini besok buka bisnis. Cerah, segar, ide-ide banyak. Itu kalau ibadah begitu. Bukan pulang tambah sumpek. Harus tambah segar. Ibu-ibu menatap saya dan berkata, hantam terus Bapak Pendeta. Supaya suami saya tahu. Supaya jangan larang-larang ke ibadah. Maju terus ibu. Oh iya dong. Diberkatilah suami yang mendukung istrinya banyak melayani. Oh keren, dia pulang bawa sukacita. Dia pulang bawa sukacita. Dia kalau tidak melayani, ngana pulang langsung api neraka di rumah. Dia pengkhotbah tanpa mimbar. Jago bicara, cerewet. Pintar sejarah. Kan ibu-ibu jago sejarah ya. Masalah yang 7 tahun lalu dia bilang, iya tapi kan waktu itu kan ibu-ibu begini memang Tuhan tolong plester dia punya mulut. Bapak ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa masalahmu? Sakit penyakit? Keuangan? Omongan orang? Apa? Berita dari Indonesia? Apa? Apa yang bikin Anda tertekan? Saya mau kasih tahu sama saudara, Yesus kita maha dahsyat. Itu gelombang, itu badai begitu besar dia hanya bilang begini, diam, tenang, tenang. Kita lebih parah dari gelombang. Suruh diam, tidak diam-diam dia. Gelombang tuh diam, tenang, suruh diam. Iya, tapi apa diam? Amin. Tenang. Tenangkan itu gelombang-gelombang pikiran liar. Tenangkan itu gelombang-gelombang hati liar. Alkitab berkata, kamu pikir dengan kekhawatiranmu kamu menambah sehasta saja dalam hidupmu? Tidak akan. Kau semakin khawatir, semakin berat hidupmu. Kesusahan satu hari cukuplah untuk? Iya, setiap hari itu Tuhan sudah atur untuk Mel Atok nih. Masalahnya misalnya 5 kilogram. Fokus 5 kilo itu. Kadang-kadang iya, kita tidak. Untuk satu hari kita kumpulin yang 1 minggu. 5 kali 7, 35 kilo. Mati gak tuh? Habis. Makanya baru umur 27 muka macam 72. Tapi lihat om-om yang 72 kayak 27 kan. Ini karena apa? Karena apa? Coba.
fokus itu 5 kilo. Ini dia sudah tambah Senin dengan Selasa 10 kilo. Fokus 5. Kesusahan 1 hari cukuplah untuk 1 hari. Kesusahan 5 kilo cukuplah untuk 5 kilo. Amin. Mengerti syukur, tidak mengerti banyak saja. Seringkali kita pikirannya udah double kemana-mana. Padahal tidak merubah keadaan. Jangan pikir kepanikan kita merubah keadaan. Semakin panik, semakin kacau. Toh yang nanti berhasil rencana siapa? Rencana Tuhan. Buat apa panik berlama-lama? Boleh tapi kembali cepat dan berlutut berserah. Begitu. Berlarut-larut. Amin Bapak Ibu. Ini Gideon kayak begitu. Kalau Tuhan menyertai kami, kenapa semua ini terjadi? Ya ampun. Saudara, seringkali kita seperti Gideon. Tapi hari ini Tuhan mau kasih ingat kita. Pencobaan yang kita alami tidak akan melebihi kekuatan kita. Baca itu 1 Korintus 10 ayat 13. Allah tidak akan mencoba kita atau mengizinkan pencobaan itu melebihi kekuatan kita. Dia sudah tahu kapasitas kita. Iman kita level 5. Maka pencobaan itu paling top 4,99. Atau 5 pas lah. Gak mungkin 5,1. Gak mungkin. Dia tidak pernah berdusta. Maka tidak ada tuh orang Kristen yang gara-gara masalah jadi gila. Itu berarti ayat itu bohong dong. Sudah melampaui kekuatan, kok bisa gila? Kok bisa bunuh diri? Kok bisa Kristen kerasukan setan? Setan Kristen apa model begitu? Jin dan Jun. Tuyul dan Bayul. Jini oh Jini. Itu film-film dulu tuh. Saya ingatkan ada satu hamba Tuhan dia usir setan begitu. Kami berdoa segala setan roh jini oh jini tuyul dan bayul. Jin dan Jun keluar. Jadi mana ada setan Jun? Kalau jin masih ada jin dan Jun. Jun kan orang. Aduh, tuyul ya oke. Tapi bayul. Pendetanya udah meninggal. Kasihan dia. Dia usir setan di KKR. Kami usir segala setan jini oh jini. Jini oh jini. Semua sinetron setan itu kasih keluar semua. Ketahuan jarang baca Alkitab, nonton TV kebanyakan. Makanya usirnya TV semua. Aduh kacau. Aduh minta ampun. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Masalah apa? Tuhan kita hebat. Tidak akan melebihi kekuatan. Tidak akan melebihi kekuatan. Seringkali kelihatannya melebihi, padahal tidak melebihi. Karena kita tadi tuh paniknya berlebihan, khawatirnya berlebihan, maka salah langkah. Kalau orang yang tidak khawatir berkemenangan, dia akan tenang, dia tidak bergerak. Karena dia tahu Tuhan pasti yang benar, Tuhan yang menang. Amin. Kalau dia mulai khawatir, melangkah tambah jauh. Solusi di sini. Kau yang tinggalkan solusi. Kamu pergi terlalu jauh ke sana, tetap di situ. Ya 1-2 langkah masih boleh lah, kembali. Ini udah langkah ke sana jauh sekali, mau balik aja udah capek. Amin Bapak Ibu. Jangan khawatir. Anak Tuhan yang baik selalu belajar berkata. Bukan seperti orang-orang yang selalu Tuhan masalahku besar. Tidak. Bilang sama masalah Tuhanku besar. Begitu dong. Sakit penyakit Tuhanku besar. Amin. Uang kontrak rumah Tuhanku besar. Keluarga minta pinjam. Oh Tuhan terlalu besar. Tuhan lebih besar. Amin. Ini tidak ada di catatan ya. Muncul sendiri berarti memang itu masalah kita semua. Yesus baik. Saudara pikir pendeta tidak ada masalah. Waduh. Pendeta ini jemaat 10 masalah 10. Iya pendeta begitu. Kecuali pendeta acu tak acu ya. Kalau pendeta yang betul-betul pendeta, masalah jemaat masalahnya dia. Jemaat 10 masalah 10, jemaat 20 masalah 20. Jadi kalau pendeta dada tidak kuat, tidak siap masalah banyak, jangan minta jemaat besar. Cukup yang ada dulu. Kau minta jemaat 1000, kau sudah siap gila.
Maksud saya adalah 1000 itu masalahmu semua. Kita kadang-kadang baru taruh kepala, WhatsApp masuk, pas buka, Bapak suami gebukin, darah Yesus berkuasa. Ini harus bagaimana Bapak? Lapor polisi. Artinya, kan polisi hamba Allah. Enak-enak aja main. Ada kan laki-laki yang begitu, bukan Roh Kudus, rohmani pakiau. Tak cabu itu ini. Jadi, kekasih-kekasih Tuhan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Tadi di mana saya lupa. Apa di gereja ibadah pertama, saya kutip Filipi pasal 4 ayat 6. Itu ayat menarik sekali. Mari kita baca dulu. Bagi semua yang punya kekhawatiran, mari kita baca dulu. Sama-sama Filipi 4 ayat 6. Kasih tunjuk ini ayat dan kita baca sama-sama. Saya ambil posisi kanan. Lalu saya balik situ ya. Sama-sama 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi apa? Nyatakanlah dalam segala hal apa? Keinginanmu kepada siapa? Kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dia bilang, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Berarti kekhawatiran itu banyak jenisnya. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal. Kekhawatiran itu banyak jenisnya. Kekhawatiran keuangan, kekhawatiran kesehatan, kekhawatiran macam-macam, takut mati dan lain sebagainya. Serahkan itu semua. Melalui apa? Doa. Doa yang bagaimana? Doa yang penuh ucapan syukur. Bukan doa ketakutan. Tuhan, hamba sudah mau dekat mati Tuhan. Hamba belum ketemu cucu, masih urus surat-surat. Saudara dengar. Tidak, ini contoh saja ya. Maksud saya. Saudara ketawanya tuh. Khawatir apa? Santai. Penuh ucapan syukur. Tuhan terima kasih buat semua yang ada. Hamba percaya bahwa Engkau turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Engkau lebih besar dari segala pergumulanku. Hamba percaya kemenangan tersedia. Nah, itu doa penuh ucapan syukur. Bukan doa penuh dengan curahan-curahan kegelisahan. Bahkan kata-kata doa itu sendiri sudah melemahkan Anda. Tuhan, hamba sakit Tuhan. Ditambah lagi dengan nada puisi seperti itu kan ngeri. Hamba rasa tidak kuat. Apa sih Bu? Ayo kita makan sambal balado. Maksudnya gini. Datang dengan penuh ucapan syukur. Amin. Iya. Hamba percaya, hamba cari dahulu kerajaan Allah. Janjimu tergenapi. Begitu, perkatakan yang begitu. Itu doa penuh ucapan syukur. Jangan melemahkan diri sendiri. Amin. Kita harus lawan itu. Jadi apa yang menjadi kelemahan Gideon, Tuhan izinkan kita belajar. Supaya kita jangan mengulangi kesalahan yang sama. Hal yang berikut yang kita jumpai dari kelemahan Gideon, masih ayat 13 dari Hakim-Hakim 6. Setelah dia bilang di manakah segala perbuatan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami. Lalu dia bilang begini, di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata dan seterusnya. Ternyata ini orang, kenapa dia kelihatan lemah begini? Karena dia tidak mengenal Allah secara pribadi, hanya dengar dari kata orang. Di manakah Allah yang diceritakan nenek moyang? You mesti mengalami sendiri. Bukan hanya dengar kesaksian ibu gembala atau bapak gembala. Itu bisa dipakai menguatkan kita. Tapi setelah kita dengar, kita termotivasi untuk intim sama Tuhan. Sehingga kita tidak mengenal Tuhan dari cerita orang. Ayub berkata, dulu aku mengenal dari cerita orang. Sekarang aku mengalaminya sendiri. Kalau orang lain Yesus tolong, saya juga. Begitu dong. Emang di mata Tuhan ada anak emas, ada anak tiri? Tidak, semua sama. Tuhan yang disembah oleh pesaksi yang menyatakan kehebatan Tuhan, sembuh dari kanker, ekonominya luar biasa, keajaiban-keajaiban terjadi. Tuhan yang sama yang kita sembah sekarang.
Dia punya miliaran bahkan triliunan cara untuk menolong rumah tangga kita, ekonomi kita, masa depan anak cucu kita. Jangan takut. Makanya kenal Tuhan lebih dalam. Intim sama dia. Kurangnya pengenalan akan Allah yang membuat orang sering protes firman Allah. Atau dengar khotbah tapi tidak rasa apa-apa. Kurang pengalaman sama Tuhan. Coba dia intim sama Tuhan. Orang khotbah begini, oh dia sudah semangat, dia rasa ada seperti sesuatu yang membakar dia di dalam rohnya. Aduh ini pas banget sama saya, thank God, terima kasih. Kadang-kadang dia tidak bisa omong, hanya lap air mata karena dijamah Allah. Kurangnya pengenalan, ayo kekasih-kekasih Tuhan. Gereja ini banyak kegiatan, sekali lagi saya sering pantau di media sosial ya. Karena saya kan followers. Saudara aja kan yang tidak ikut saya kan, pembalasan. Saya capek ikut ini gereja, mereka tidak ikut saya. Tidak apa-apa, Tuhan adalah Tuhan yang adil. Makanya selalu muncul informasi. Sebentar pendeta ini datang, saya cek, wah keren. Harusnya tambah menyala. Menyala abangku. Menyala tante, menyala om, menyala bro and sister. Kita bakar ini gereja. Maksudnya kita rohani gitu. Rohani. Haleluya. Kurang. Makanya ayo kita intim sama Tuhan ya. Pertemuan kudus kayak begini keren. 2-3 orang berkumpul Yesus hadir. Tapi jangan lupa intim secara pribadi. Saya yakin kok. Bapak Gembala dan Ibu Gembala, apalagi Bapak Gembala. Dari beliau juga saya belajar banyak hal. Bagaimana bekerja keras, totalitas demi kepentingan Tuhan. Sebagai senior, saya anggap beliau senior ya. Saya kategori pemain baru. Dan memang harus belajar dari saudara yang lebih pengalaman. Boleh, tetapi lebih daripada itu setelah belajar, terapkan. Belajar, terapkan. Supaya jangan kayak Gideon. Aku selalu dengar dari dia, ayo terapkan. Yang berikut, ya setelah dia ngomong begitu, tetap masih menguatkan dia. Baca ayat 14-nya bagi kita. Perhatikan. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Ini yang utus Tuhan Allah loh. Saya sudah bilang tadi pagi tuh. Duta besar Amerika yang ditugaskan di Indonesia. Kalau rupiah mengalami goncang-gancing, dia mah biasa aja. Dia punya gaji pakai dolar. Dia bukan standar rupiah. Pusing amat sama rupiah goncang. Orang saya digaji pakai dolar. Kita diutus oleh Tuhan Allah. Dunia boleh tambah goncang. Kita punya Tuhan pencipta langit dan bumi. Kenapa ketakutan? Standar kita standar surgawi. Bukan standar Amerika. Kalau duta besar Amerika boleh standar Amerika. Anak-anak Allah, anak-anak kerajaan Allah standarnya standar kerajaan Allah. Bayar oleh darah Yesus Tuhan kita pencipta langit dan bumi. Penguasa dunia akhirat. Harus punya mental pejuang. Lalu dia jawab apa di sana, ini laki-laki satu nih. Tetapi Maksudnya jawabnya Gideon kepadanya, Tuhanku, bayangkan. dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berkali-kali dikuatkan, tapi berkali-kali juga tetap kelihatan loyo. Pesimis. Pesimis yang berikut apa? Yang pertama, membatasi Tuhan dengan masalah yang dia lihat. Yang kedua, terbatasnya pengalaman pribadi dengan Allah. Yang ketiga, membatasi Allah dengan keterbatasan diri. Dia bilang apa di ayat 15? Dia bilang apa? Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, ini loyo-loyo ini. Dengan apakah akan kau selamatkan orang Israel? Ketahuilah. Dia so ajar Tuhan. Kamu tahu saya tidak? Ya saya tahu kau lah, Tuhan Maha tahu. Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye.
Dan aku pun seorang yang paling muda di kaum keluargaku. Membatasi kuasa Allah dengan kelemahan diri. Emang kalau kaum muda kenapa? Ini kayak Yeremia juga. Musa juga. Aku tidak pandai bicara. Musa bilang aku masih muda dan lain sebagainya. Saudara, kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi oleh keterbatasan Anda dan saya. Kita punya Tuhan yang hebat dan dahsyat. Amin, saudara-saudara. Saya kalau ngomong poin seperti ini, saya selalu ingat pengalaman saya mengikuti KKR-nya Nick Vujicic di Indonesia. Tahun 2002 atau 2003 ya. 2002 kali ya, saya ikut KKR-nya di Istora Senayan itu. Aduh, saya kan anak muda sekolah teologi ya. Sudah, dan memang saya rasa itu Tuhan kuatkan saya betul. Karena saya juga sekolah teologi ini kan modalnya cuma iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi memang kalau lihat pada saya itu tidak ada apa-apa. Betul-betul kosong. Datanglah Nick Vujicic. Waktu dia dibawa masuk kan digendong. Lalu ada mimbarnya kayak meja besar gitu. Dia waktu dibawa masuk tuh satu istora, kami rasa itu sedih sekali, kita menangis. Saya ingat persis, Nick mungkin merasa suasana sedih itu kan. Pasti orang lihat fisik kan. Orang tidak ada kaki tangan begitu. Dari kecil mamanya mau buang dia dengar itu. Yang bikin dia bertobat itu Yohanes 9. Tentang buta sejak lahir itu. Lalu Nick Vujicic ngomong bilang begini. Jemaat, jangan sedih melihat keadaanku. Dalam Yesus aku sempurna. Kita yang tidak cacat nih, lihat orang cacat, disabilitas kayak begitu. Kita udah sedih, dia bilang santai dong. Saya sempurna. Itu roh luar biasa. Saya sempurna dalam Tuhan. Itu roh luar biasa. Jadi kekasih-kekasih Tuhan, saya percaya kok kalau Nick Vujicic Tuhan pakai jadi motivator kelas dunia. Kita kalau mau undang dia ke NTT mungkin 10 tahun baru dia bisa sampai. Jadwalnya padat begitu. Tapi Anda lihat di sana. Tidak ada keterbatasan diri. Tuhan kalau mau pakai orang pakai aja. Amin. Sekolah teologi, tempat saya sekolah teologi itu sekolah yang hanya Tuhan yang tahu. Saya tuh rindu tuh di nama-nama besar kayak Petamburan. Ya kan. I3 Batu Malang. Batunya nggak dapat cuma Malang doang. Malang sekali nasib saya. Hidupku memang penuh dengan. Makanya kalau ada di Indonesia ada film setan, film-film horor. Lalu orang ajak nonton film setan. Hidupku lebih ngeri dari film itu. Kau jangan ajar saya tentang kengerian. Ngeri banget hidup saya. Orang tua miskin, rumah miring. Rumah di kampung, rumah paling miring rumah saya. Lalu disandar pakai kayu begini jadi rumah paling sombong. Cakar pinggang terus. Sombong. Memang itu rumah paling sombong di Tugang. Nih rumah kita. Lalu minta maaf di NTT kayu-kayu namanya bebak. Kalau di Manado apa ya? Dia punya nama kayak dari kelapa itu lah. Kalau di kita bilang bebak. Itu sudah minta maaf terbuka aja tutup pakai koran. Koran-koran berita korupsi waktu itu kita tutup. Kamar cuma satu untuk membatasi kamar orang tua dan kamar anak-anak. Itu dibatasi pakai kain terigu, ada saku terigu dulu. Yang dijahit, digabung-gabung baru tulis di situ neto 66 kilogram. Masih ingat ya neto. Aduh sengsara. Tapi saya rindu jadi pendeta. Benar. Ketika saya bertobat diinjili oleh preman itu saya bertobat bulan Mei 1999. Memberi diri dibaptis. Saya bilang, Tuhan hamba mau jadi pendeta. Papa Katolik. Mereka izinkan saya mau jadi apa jadi yang penting kau bertobat. Sudah banyak masuk penjara begini. Dengan lu bertobat daripada jemuran tetangga hilang semua bertobat. Mau jadi apa jadi. Tapi masalah ekonomi keluarga kan lemah lembut. Oh itu bukan lemah biasa. Habis. Itu rata tanah benar-benar. Ya kalau orang ini jujur-jujur aja nih. Tiba-tiba ada nubuatan. Dari hamba-hamba Tuhan, 3 hamba Tuhan tidak saling kenal. Bilang begini, anak ini akan dipakai ke bangsa-bangsa. Saya kaget ini bangsa mana? Di bayangan saya itu bangsa Rote. Kan di kami juga ada bangsa Rote, Sumba, Flores kan bangsa semua ya.
Saya aja rasa nggak percaya itu nubuatan. Tapi nubuatan atau ramalan kayak begitu, kalau bukan dari Tuhan pasti meleset. Ternyata tidak meleset. Tidak meleset. Saya merasa terbatas. Kumpul keluarga, orang lain tuh ke bawah sekolah tuh udah tenang, tinggal kirim-kirim. Saya udah kumpul semua keluarga yang ada. Sudah kumpul hanya dapat 1.250.000. Itu sudah hasil kumpul itu. Anda bisa bayangkan itu kumpul berapa-berapa. Naik kapal laut namanya Sirimau. Dari Kupang itu kapal singgah ke Larantuka. 1 malam. Dari Larantuka 1 malam lagi ke Ujung Pandang. Dari Ujung Pandang coba langsung ke Jakarta. Tidak. Dia turun ke Semarang. Dari Semarang naik ke Kalimantan sana. Dari Kalimantan turun ke Surabaya. Saya bilang aduh sudah dekat Jakarta. Tidak, naik ke Sumatera. Saya bilang ini mau sekolah pendeta atau mau jadi pelaut. Saya bilang sama teman, ini kok kenapa sekolah pendeta mesti keliling perairan negara kesatuan Republik Indonesia. Baru lihat ikan lumba-lumba. Ngapain? Makanya hidup saya ini kalau bikin film kayaknya sedih juga. Oh iya, ngeri banget. Lalu waktu pacaran sama istri aja kan masih pendeta. Tahu sendiri pendeta karismatik ini kan. Organisasi saya, lu tidak kerja lu gak makan. Kalau gak ada jemaat, lu mau khotbah di kursi merah. Iya tuh. Fair aja, hamba tuh ada hidup dari mana? Kita bukan pergi ke satu gereja yang sudah full, tinggal akhir bulan tanda tangan, lalu terima gaji kayak minta maaf kayak Gemim atau yang gereja-gereja sinode besar. Kita punya nih kalau tidak kerja mati di mimbar. Kan begitu. Jadi waktu mau suka dengan nona ini, nona manis ini, semua nasihatin dia. Nona pikir-pikir nona. Itu pendeta mantan preman, ekonomi begitu. Takutnya dia kumat, dia cekik nona. Baik, Anda bayangkan ini kan prediksinya sampai pembunuhan begitu. Kan sedih juga saya. Aduh kenapa jadi begini, anggap remeh sekali Tuhan yang saya sembah. Lalu saya panggil istri, saya bilang, Nona, tanda, tatap mata kakak. Tatap. Dan Nona dengar, Nona nikah dengan beta, Nona bahagia. Oh ya, padahal kosong dia. Gak ada yang bisa dia, motor aja gak punya. Dulu yang suka sama istri saya datang mau rayu, mau pendekatan pakai mobil. Saya tahan angkot. Tapi Tuhan tuh hebat. Saya omongin saya sudah alami. Tuhan hebat. Makanya kalau ada orang omong-omong nama saya, teman-teman yang tahu perjalanan hidup saya itu mereka bilang begini. Lu tahu apa tentang Mel Ahtok? Saya kawan pelayanannya. Khotbah 4 kali baju cuma itu. Merah hati celana coklat. Beli di Cakar Bongkar. Saya baru tahu yang kasih hadiah bilang ini barang bagus. Setelah cek Cakar Bongkar. Ya sudahlah. Itu khotbah 4 kali, 2 kali harus cuci. Kalau tidak ini baju garam semua. Orang pikir guru geografi. Peta semua itu Sulawesi, Kalimantan lengkap. Garam keluar. Itu kalau bukan Tuhan, kira-kira bagaimana? Jangan batasi Tuhan dengan keterbatasan kita. Kita punya Allah pencipta langit dan bumi. Jangan kalah sebelum berperang. Saya selesai, Tuhan dimuliakan. Haleluya. Tuhan hebat. Mari kita berdiri bersama-sama Bapak Ibu terkasih.